Hari ini tanggal 13 Mei, hari Senin Kliwon 2024 ya. Aku mau sampaikan apa isarohku tadi malam. Nggak tahu kok iki digembleng dengan isaro-isaro terus melalui mimpi ya. Aku juga melalui mimpi, Mas Agus sama Mbak Eli juga melalui mimpi. Pelakunya tetap aja aku, Mbak Eli, Mas Agus, saudara Mas Sinyo, dan yaitu Mbak Virgo. Jadi tadi malam itu aku dapat isaro mimpi. Perasaan itu aku di rumah ini ya, di kamarnya mbahku situ. Aku tidur di situ. Kok tiba-tiba aku kedatangan almarhum bojoku. Nah terus almarhum bojoku itu tiba-tiba itu tidur di tempat tidur mbahku situ. Lah anehnya di tempat tidur tersebut sudah ada dua bayi, dua anak ya. Yang besar itu, yang agak besar itu anak laki-laki udah bisa jalan. Terus yang satu itu kecil itu anak perempuan. Nah dia itu kok ngeloni ya, ngeloni itu apa ya? Tidur bareng sama si anak tersebut gitu loh. Nah padahal secara nyata itu yang telepon malam itu adalah saudara teman kita Sinyo yang dari Kediri. Itu menemani aku telepon sampai pagi ya, itu tidur jadi tetap teleponan gitu loh, ngorok tapi tetap telepon gitu. Jadi di dalam mimpi yang datang itu almarhum bojoku tiba-tiba ngeloni dua anak laki-laki dan perempuan, tapi secara nyata itu yang ada nemeni aku teleponan itu adalah Sinyo Kediri sambil tidur ya. Ya tidur, memang tidur. Nah setelah itu kan aku bilang di kamar itu kan ada CCTV, di sini ada CCTV, nanti ketahuan bosku nanti hilang kepercayaan sama aku masuk nih laki-laki, aku bilang begitu. Enggak, yang ini yang masuk itu laki-lakinya sendiri, bukan kamu yang mau masukkan, katanya begitu. Nah akhirnya tidur itu tadi karena aku harus kerja ya dalam mimpi itu. Terus tak selimuti seolah-olah seperti nenekku. Lah selimut itu kok ya persis selimut yang dipakai nenekku. Jadi dua bayi sama almarhum suamiku tak selimuti seperti nenekku tidur. Biar di CCTV itu kelihatan nenekku gitu loh. Nah aku terus kerja di luar kan, dia di rumah ini. Nah terus aku itu tahu almarhum suamiku itu kok gendong anak perempuan tersebut, dan yang satu itu berjalan, yang laki-laki, anak laki-laki tersebut. Jadi mereka itu sudah bangun dan menuju ruang tamu. Lah di situ aku tahu. Nah aku langsung teriak kan, nah gimana nanti kalau bosku tahu, cepet-cepet pergi, cepet pergi. Nah akhirnya tiga orang tersebut terus pergi ya, dua anak sama almarhum suamiku terus pergi ke belakang sana. Nah nggak begitu lama bosku keluar ya, bosku yang sini keluar dari rumahnya ya, keluar dari kamarnya kan. Tapi nggak ngerti kalau ada almarhum suamiku sama dua anak tersebut ya. Nah terus bosku itu bos laki-laki, terus katanya mau ngambil sesuatu. Nah di belakang rumahku itu kayak ada masjid ya. Nah kayak ada masjid dalam mimpiku gitu ya. Nah di situ ada pembagian sesuatu. Nah bosku itu mau ikutan antri di situ. Lah di situ sudah banyak orang yang ngantri gitu loh. Akhirnya bosku itu ngantri di situ. Mau kemana bos, aku bilang gitu. Katanya mau ngambil barang. Nah setelah itu bener bosku keluar dari yang aku bilang masjid, belakang rumah ini ya, belakang rumah ini masjid ya. Nah terus setelah itu kok yang dibawa itu barang apa, jadah uran, jadi ketan sama kelapa dicampur jadi satu loh. Orang sini ngarani jadah, tapi kalau jadah itu belum ditumbuk ya, sudah ditumbuk ya, sudah dikeraskan gitu ya, ditumbuk. Lah ini masih berbentuk seperti nasi tapi dicampur dengan kelapa, jadi jadah uran gitu loh.
Lah kok jadauran atau ketan ya, ketan. Bukan beras loh ya, ketan. Ketan sama kelapa. Itu enak loh, kenyil-kenyil. Aku bilang begitu. Ya udah begitu tok. Terus aku terus bangun. Iki apa maksudnya gitu lah. Nah, terus aku kemarin kan hari Ibu. Nah, sampah di depan rumah itu kan banyak banget ya. Sampahnya hari Ibu kemarin itu. Terus aku telepon apa? WA Mas Agus, aku kok ngimpi begini. Lah, terus aku mau buang sampah, sampahnya hari Ibu banyak banget gitu dah. Nah, aku sambil itu kan aku kan kemarin sudah bilang bahwa hari Ibu itu adalah Hari Putri Siu Banci atau selirnya Brawijaya 5 menjadi seorang ibu atau melahirkan anaknya kan gitu ya. Nah, terus sampah kok begitu banyaknya sampah hari Ibu. Nah, berarti ini simbol dari Putri Siu Banci yang dibuang Brawijaya 5 ke Palembang karena uh, disisih nih lah karena kan uh, katanya Putri Campa cemburu kalau dalam cerita ya, tapi sebenarnya bagaimana kan kita belum tahu. Nah, terus dalam kondisi hamil dikasih nih ke Pangeran Arya Damar yang ada di Palembang, akhirnya melahirkan Raden Patah kan begitu. Nah, itu sudah aku bilang bahwa itu adalah simbol dari putri-putri yang melahirkan anak tanpa bapak. Contoh Dewi Kunti melahirkan Karna, Maria melahirkan Isa, Maria melahirkan Yesus, kayak gitu ya. Putri Koneng melahirkan Joko Tole, akhirnya dibuang-buang gitu kan. Nah, ini untuk kisah Raden Patah ini dibuang apa enggak aku belum dapat isyarat. Tapi yang jelas itu tadi ada simbol 2 anak laki-laki dan perempuan yang aku perkirakan dalam mimpiku tadi loh, yang sama mantan suamiku itu tadi, almarhum mantan suamiku itu tadi adalah putri dari anaknya dari Putri Siu Banci yang perempuan dan yang laki-laki. Jadi Raden Patah dan adiknya kayaknya ya, atau yang disebut dengan Putri Ijo atau nanti ada kaitannya dengan Putri Pembayun. Nah, terus aku mau buang sampah kan tadi aku bilang begitu. Nah di sini kan banyak tanaman anggrek kan. Nah, nasibnya Putri Siu Banci ini seperti sampah ini loh. Sudah tidak berguna, dibuang seperti sampah. Nah, di sini banyak sampah hari Ibu sak menimbani. Hari Ibu itu Putri Siu Banci selire Brawijaya 5 buang sampah. Sampahku tidak berguna, berarti simbol dari putri yang tidak berguna. Simbol putri yang dibuang, bukan putri yang tidak berguna, tapi simbol putri yang dibuang seperti sampah. Ngono lho, terus makanya ada kaitannya dengan anggrek. Anggrek itu tumbuhan yang menempel alias benalu. Sini anggrek tok. Jadi yang menempel ning gone inti itu kan menempel kabeh, menempel di kayu, anggrek kabeh kene. Ya Allah, menempel ning kayu kabeh. Jadi seperti Putri Siu Banci kan padha karo selir kan menempel. Di sini banyak anggrek. Anggrek ini kan mesti ditempelkan ke kayu, kayak jadi menempel atau parasit ya hidupnya ya, menempel di kayu kan anggrek-anggrek itu. Tak syuting di situ anggrek-anggrek yang menempel di kayu. Memang di sini tanamannya anggrek semua termasuk nah, di belakang situ itu anggrek semua ini tuh kelihatan itu tuh. Dari awal kan aku sudah bilang bahwa sini rumah mbahku ini adalah pecahan dari Gapura Majapahit Utara yang hilang. Makanya di bawah sudah ada videoku yang membuka pintu Gapura Utara ya, dengan membuang batu seperti kerang itu sama jabut ringin kan. Nah, itu tak buang di pohon sakura depan rumah itu. Nah, iki depan iki nek bunga sakura. Kembang sakura kan tidak berbunga tapi tidak berdaun kan. Nah, aku buang ganjel gapura kae ning bawah bunga sakura kuwi.
Lah bunga sakura iki padha karo kembang lampir. Kembang lampir iku tempat bertapane Ki Ageng sapa kae pemanahan sing mampir ning anu apa namane sing semampir ning pohon kon topo gantung kalau terus iki kembang lampir kembang lampir kuwi pohon kembang lampir kuwi pohon yang tidak berdaun lah para yo iki. Nah habis itu aneh lagi itu kok waktu aku di cucian tangan ya sebelah sampah itu kan ada tempat cuci tangan lah di situ itu di samping tempat cucian tangan itu aku itu kok melihat mainan anak-anak yaitu pedang-pedangan berbentuk samurai dan yang satu itu petil. Aku ke resik-resik berhari bersih-bersih hari ibu diingi lotus lah terus lah kok nang kene iki secara tidak sengaja iki lho belon kok yo eneng mainan senjata apa iki samurai nah belon biru putih ireng samurai lah sing siji iki kok yo petil oh aneh ora petil iki lak yo Petro samurai murai gereja Maria Yesus jadi petil karo samurai berarti ki samurai kan simbolnya Raden Patah montor gugu kan biru putih ya Tuhan jadi ada samurai pedang-pedangan samurai simbol utara murai burung murai ya murai Muria Yesus Mariam lah terus iki ana simbolnya petil atau palu kan simbol kayu petil kayu Petro lampu Petromak Raden Patah iki Raden Patah iki. Aku kan selama ini ngomong ya kalau utara itu ada kaitannya dengan parit atau saluran air kan. Arya Penangsang kan juga terjebak di saluran air. Lah iki lho, ya ning gone tempat cuci tangan rusak. Nah iki lho. Rusak iki. Cek didandani. Urusane kan saluran air, ngalire rono kuwi rusak. Biasane ngalire langsung iki ning paralon iki. Langsung ke paralon iki rusak iki lho paralone rusak. Nah, saluran air jadi urusannya karo saluran air atau air irigasi. Lo kira ya utara, Gapura Utara Majapahit, Sabah. Samurai karo petil. Samurai sama petil. Palu petil. Lah iki dibuka ki putih, tapi ana biru sama putih. Simbol putih satu itu petil utawa palu lagi lah ya isar aku kemarin burung murai samurai dekatannya dengan Muria Maria Yesus Nabi Isa Raden Patah kembali lagi Hasan ya kelahiran Hasan Husein lah terus Sakura kan ada katanya dengan Jepang Sakura nah terus di sampingnya kok petil atau palu lah itu kan juga simbolnya Petro petil palu Petro Patrick cahaya lilin penerang ya tongkat destra rasta dan gandari yang buta terus jadi aku itu bingung di situ kok ya aneh ada petil palu sama lilin gitu loh simbolnya utara palu sama samurai itu kan simbolnya utara kalau yang selatan kan arit atau celurit kan iki maksudnya apa ngono lho aku telepon apa WA non sama mas aku saya kira tak video nah ini videonya ya nah terus aku itu membuang
bekas teh di situ. Airnya itu mengalir. Loh, wastafelnya itu ternyata rusak. Nah, aku kan selama ini ngomong ya kalau utara itu ada kaitannya dengan parit atau saluran air kan. Arya Penangsang kan juga terjebak di saluran air. Lah iki lho, ya ning gone tempat cuci tangan rusak. Nah, iki lho. Rusak iki. Cek didandani. Urusane kan saluran air, ngalire rono kuwi rusak. Biasane ngalire langsung iki ning paralon iki. Langsung ke paralon. Iki rusak iki lho, paralone rusak. Nah, saluran air jadi urusannya karo saluran air atau air irigasi. Lah kok kira ya utara, Gapura Utara Majapahit, Sabah. Samurai karo petil. Samurai sama petil. Palu petil. Lah iki dibuka ke putih, tapi warna biru. Ingat, saluran air itu adalah simbol dari utara. Gapura Utara, Gapura Putih, simbol dari Gapura Utara Majapahit atau negeri Sabah atau Lemuria atau Atlantis yang hilang atau juga disebut 12 suku Yahudi yang hilang ya, nanti ada tadi Gapura Pajajaran yang hilang ya, yang utara kan, dengan simbol parit, Putri Syiu Banci dan Raden Patah putranya. Nah, terus Garuda Putih ya, Putri Hijau, balik lagi. Nah, terus aku akhirnya buang sampah kan. Nah, waktu buang sampah kan biasanya ditaruh di depan sana kan, di luar kan, depan sana, tak bawa keluar sana. Nah, terus aku lihat kue, tempat bekasnya kue hari ibu kemarin kok bentuknya seperti beduk. Terus kue nih lho iki bentuke kok koyo beduk terus iki lho, iki nek ning kuil dipasang di kuil. Iki kalau di kuil dipasang ning kuil iki kue nih yo, kue hari ibu. Terus beduk masjid. Jadi aku ngomong ke Kandus, terus ini loh kuenya bentuknya seperti beduk masjid. Nah, setelah itu aku ingat waktu mimpi semalam itu kan, dalam mimpiku kan bosku mengambil antrian ketan sama kelapa itu ya, jadah itu ke belakang rumah yang aku lihat seperti masjid kan. Nah, terus apa kuenya itu di zaman dahulu itu kue jadah itu ya. Nah, terus aku ingat ya, dalam mimpiku itu masjid, tapi pada kenyataannya belakang rumah ini bukan masjid, kuil, ada kuil tua di situ. Nah, akhirnya aku syuting sama Mas Agus, tak ajak ke sana. Di sini loh, terus tempat ngambil dari jadah yang aku bilang masjid. Ternyata di situ ada kuil yang sangat tua. Ini bosku itu secara nyata itu kuil lah. Dalam mimpiku bosku iki antri makanan ning masjid, di belakang rumah itu masjid loh. Ternyata kenyataane belakang rumah iki kuil ngono lho, dos kuil lama dah kuwi. Bagus di rumah saku antri ning masjid ngono lho, makanan sing lah kok oleh jadah to, dos jadah uran. Nah, ini kan kuil. Aku sembahyang kok oleh jadah uran, dos lah kuwi lak jadah. Aku ngerti tujuannya, aku itu kan jadah makanan dari ketan dan kelapa, enak kuwi, kenyil kelet, aku muni ngono. Nah, ini ada kaitannya dengan dulu aku pernah menelusuri masjid sama Mbak Eli, di mana di situ ada beduknya itu gambarnya itu seperti wajahnya Mbak Eli dan aku melihat bulan di situ. Nah, ini seperti
Putri Bulan, aku bilang begitu, yaitu sudah setahun yang lalu, videonya ada di bawah. Lah ini klop dengan mimpinya Mbak Eli. Mbak Eli ini juga bermimpi tentang beduk. Nanti tak lampirkan di sini mimpinya Mbak Eli ya. Ya tadi malam itu. Terus habis itu lah berarti masjid dalam mimpiku tadi malam itu yang dimaksud adalah kuil ini. Ya, mungkin di masa lalu itu kuil ini. Jadi kuil ini ada di Indonesia juga. Kalau di Indonesia sudah berupa masjid. Nah, jadi pecah ke sini gitu loh. Nah, terus habis itu ya memang kalau di kuil sini itu memang dipasang beduk kayak beduk masjid gitu loh. Di kuil-kuil orang Taiwan itu memang dipasang seperti beduk masjid. Ada beduk sama ada lonceng, dua. Ada beduk sama ada lonceng ya kalau kuilnya orang sini ya. Video ini tentang kuil ini ya, bingung juga aku. Terus habis itu kan jadah, ada kata kunci jadah, kuil, masjid ya. Nah, terus jadah belum kepecah ini ya, belum kepecah ya. Terus habis itu aku tertuju kepada bunga sakura. Terus dulu waktu aku buka pintu gapura utara, aku kan ngambil batu sama beringin itu tak buang di pohon sakura itu loh. Pohon sakura terus di sampingnya kembang sakura iki tumbuh, ya Tuhan, tumbuh pelem terus, mangga terus. Ya Tuhan, iki sakura toh. Samurai sakura. Lho kok tumbuh mangga terus, pentil terus saiki terus. Iki lho. Pentil terus. Astagfirullahaladzim. Tak pikir leci. Tiba mangga terus. Lagi beraya padha karo ngomong nek kalau delokan mangga tok. Kon metik siji terus. Tak petik ya terus. Suruh metik satu terus. Nah, ngisole iku telo rambat. Nah, aku kan wis ngomong nek utara iku telo rambat. Karo cep apa iki pokak. Astagfirullahaladzim, aku petik mangga. Iki lho mangga siji. Lelek selatan kan sinyo kayak kan telo sepe, telo kaspe kan aku ngomong. Jadi iki bunga lampir, kembang lampir, sebelah itu mangga simbole Raden Patah Utara, Gapura Utara, Majapahit. Ya Tuhan. Apa-apaan iki? Ya iki simbole Raden Patah toh. Lho tos, peleme putel tos. Peleme patah tos. Loh. Piye iki? Mosok sing dipenggal kepalane ki Raden Patah tos. Patah tos. Sing kok diterjemahne tos. Itu kalau di Indonesia itu disebut kembang lampir. Jadi ada kisahnya dengan mak lampir. Semampir kembang lampir itu adalah tempat bertapanya Ki Ageng Pemanahan waktu mau mendapatkan wahyu Gagak Amprit. Kalau itu ada Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring ya. Ki Ageng Mangir apa Giring ya, itu sama aja ya. Yang disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk mendapatkan wahyu. Yang satu di pohon kelapa nanam sepet menjadi pohon kelapa, yang satu topong gantung di pohon semampir, kembang lampir ya. Kembang lampir itu di sini itu adalah sakura kalau menurutku. Karena apa? Karena sakura itu cuma ada bunganya aja, nggak ada daunnya gitu. Tak buang di situ jebret. Lah, sakura sama samurai tadi kan aku bilang kan itu sudah simbol dari utara. Sakura, samurai, murai ya. Kapan hari kan sudah tak upload di situ penguin kan. Nah, hari ini juga dingin banget gitu loh. Ada kaitan dengan penguin kan, hitam dan putih. Ini boneka penguin yang aku dapat di depan pintu depan itu ya.
Jadi aku dapatkan penguin waktu aku jemur nenek ya. Di sebelah pohon sakura itu, aku pikir itu leci ya. Terus di sini kok di sebelah sakura ada leci, coba aku tak ke sana. Aku jalanlah ke sebelah sakura. Kaget aku di situ. Ternyata itu pohon mangga. Pelem. Ya Allah Gusti Allah. Lah kan beberapa hari ini kan aku membahas tentang simbol dari Gapura Utara atau eh, Garuda Putih atau Boto Putih atau Hasan atau Raden Patah atau Pantai Utara, Gapura Utara Majapahit ya, kembali lagi, dan Pajajaran, Sabah yang hilang. Itu adalah mangga atau pelem. Di video di bawah yang kecelakaan itu kan aku upload tentang pelem, mangga, pelem, palem, palem, pelem, sama eporbia. Kejawab sudah ya, eporbia ya anggrek ya berarti. Jenis bunganya yang aku dalam mimpiku di bawah yang terkait dengan kecelakaan itu loh. Nah, lah kok mangga tuh? Lah manggane itu warnanya merah. Aku disuruh ngambil satu, metik satu, aku jemblengen. Lah kok sakura jajarane mangga ini sudah klop. Simbol dari utara. Tadi dapat petil atau palu dan dapat samurai. Ini adalah simbol utara. Nah, Gapura Utara. Jatuh aku petik mangga satu, disuruh metik di telinga ini, tak petik satu. Lah di tengah jalan waktu aku mau balik ke rumah, putus, mangga ini putus, gagangnya putus. Jadi mangga sama gagangnya itu putus gitu lah. Nah itu masih di kamar, belum tak terjemahkan ya. Nah terus masuklah aku ke pintu Gapura. Terkejut lagi aku, di depan pintu nih bosku yang sebelah Gapura sana itu, sebelah pintu masuk, lah kok ada tanaman pisang di pot loh. Aneh, tanaman itu baru. Loh, Dos. Lah kok bosku nandur gedang ning pintu omahe to, Dos? Iki diingi sih an. Ya Allah. Lah terus iki kok anek palu tapi putol. Palu yang patah. Lah kok nandur gedang to, Dos? Iki ning pintu. Lah, terus nandur pisang di sebelah kanan Gapura, terus. Berarti kan utara. Oh, Tuhan. Ya iki kok ya nandur gedang lho. Sama palu putol lho. Baru aku lihat hari ini. Itu ditaruh di samping sebelah pintu. Nah, dari Gapura itu ke arah kanan. Jadi kalau di Indonesia itu Gapura Utara atau Gapura Putih. Jadi ada tanaman pisang. Lah, aku di video-video bawah sudah sebut bahwa yang Gapura Utara atau Boto Putih, Garuda Putih, simbol dari Raden Patah, Hasan, ya, Maria, Muria, Yesus, Isa, Musa, ya. Itu adalah pisang, tembakau Garut dan pisang. Kalau buah itu pisang. Lah sedangkan Gapura Selatan dengan simbol boto merah atau boto abang, ya. Untuk Husen ya, untuk sementara ini Husen kan belum mengarah ke Husen ya. Kemudian ada kaitan dengan Gajah Mada ya, di Gapura yang selatan atau pantai selatan lah baratnya ya. Gapura Selatan Majapahit atau Sabah itu simbolnya boto abang atau merah, bata merah. Kalau bendera itu warna merah, yang utara itu putih lah. Itu simbolnya adalah jeruk ya. Jadi jeruk ini simbol dari Brawijaya dan Campa yang ada di Gapura Selatan. Abang, boto abang nanti melahirkan Husein atau kembarannya dari
saudaranya dari Raden Patah namanya Hasan. Raden Patah memang namanya Hasan. Lah yang utara ini adalah selirnya Brawijaya V, Putri Syubanci dan Raden Patah dengan simbol boto putih, simbolnya pisang. Lah bosku kok yo nanam pisang? Aneh ya ini videonya. Lah dari awal itu aku sudah bilang bahwa sini itu adalah pecahan dari Gapura Utara, dan videonya di bawah aku membuka pintu Gapura Utara, jabut ringin sama apa itu tadi, batu seperti kerang, dan aku buang di bawah sakura. Aneh tenan. Jadi ini sudah klop bahwa sini ini adalah pecahan dari rumah Putri Syubanci atau selir Brawijaya 5 yang hamil terus diberikan kepada Arya Damar adiknya di Palembang. Pelem yang ngambang atau pelem yang ngambang. Pelem yang ngambang itu balon ya. Nah, terus waktu aku sudah masuk ya, masih jemblengan di situ tadi, masih mikir ya masuk, itu aku lihat kan ada lampu itu kemarin itu waktu aku jemuran itu nggak sengaja itu roboh lah, terus bambunya itu nimpa lampunya pecah. Nah ini simbol lama nari kan. Aku kan ngentasi pemen karo bosku toh. Lah bambune iki nyamplak lampu iki lho. Nyampluk lampu ini akhirnya pecah. Lampu kan simbolnya Petrik Utara. Pecah toh. Iki dadi iki anyar iki. Iki lampu anyar. Diganti. Lah iki. Nah, iki lho. Iki beli lampu baru. Lampu kan simbolnya Petrik toh, dus. Simbolnya Raden Patah Petrik, dus. Iki lho, iki lampu baru iki. Iki lho. Ini lampu Petrik, tadi aku sudah bilang Petrik, Petruk, Petromak ya. Tongkat teken itu simbolnya Hasan atau Raden Patah atau Gapura Utara kan. Kunang-kunang ya, klip-klip kunang-kunang sama salib itu rumah sakit, makanya di bawah kan ada video kecelakaan itu banyak ambulan, itu simbol kunang-kunang dan salib ya. Nah lilin cemara, lilin itu simbol utara ya, Muria Maria ya, samurai tadi itu loh, samurai sama petil palu atau Petruk ya, palu petil Petrik ya. Nah, lah kok lampunya pecah, terus beli lampu baru. Nah sudah klop, jadi ada simbol saluran air yang rusak, ada simbol lampu ya utara ya, penerang ya. Kalau dalam pewayangan itu Distrarasta yang matanya buta itu loh. Terus ada, tapi kisahnya dibolak-balik ini ya. Ya untuk namanya sejarah ini dikaburkan biar tidak diketahui yang sebenarnya, jadi cerita dibolak-balik, dibikin nama palsu dan lain sebagainya, ceritanya dibikin supaya bingung gitu loh. Nah ini sudah waktunya untuk leluhur ini mencari atau menceritakan yang sebenarnya melalui daun ranting pohon kering yang kami dapatkan gitu ya. Nah sudah ada saluran air yang rusak, terus samurai, petil atau palu. Oh iya, aku lupa. Di sebelah pohon pisang itu ada palu yang patah. Nah, ini sesuai dengan mimpinya Mbak Eli ya. Ada godo katanya atau palu. Mimpinya Mbak Eli nanti tak uraikan di sini ya. Palu, samurai, saluran air yang rusak, kemudian anggrek yang menempel di kayu, patah-patahan kayu, kemudian lampu yang rusak ya, kemudian emangga, kemudian sakura atau kembang lampir ya,
kemudian pohon pisang, terus ada palu yang patah atau tugel, simbol dari Raden patah, kemudian manggaku juga patah. Nah, ini kita mungkin akan dikasih tahu sebenarnya yang di penggal lehernya itu siapa, antara Hasan dan Husain. Kalau dalam kisah Karbala Islam itu kan Husain yang dipenggal. Kalau dalam kisah Nabi Ibrahim itu yang dipenggal adalah Ismail. Jadi Iska atau Ismail yang dipenggal gitu loh. Jadi ini sudah mengarah ke Gapura Utara Boto Putih ya, dari simbol-simbol ini tadi ya, yang aku sebut tadi ya, itu memang milik dari Gapura Utara. Kita memang selama ini masih dibawa ke Gapura Utara atau isaroh atau simbol untuk mengungkap utara dulu, yang selatan belum ya. Begitu.